Jadi Pak Iman ini dapat orderannya itu di daerah dekat stasiun Kiara Condong. Oke. Tapi di pemukimannya di belakangnya. Nah, Pak Iman itu dapat orderannya sekitar jam 11-an malam. Oke. Nah, pas udah jalan, berhentilah di map itu, titiknya ada di rumah tua gitu. Oke. Rumah tua gelap yang udah kelihatan banget kalau nggak berpenghuni. Oke. Nah, di situ Pak Iman ngeliat ada cewek tinggi, rambutnya panjang gitu, pakai kebaya. Oke. Dia bilang lah sama cewek ini, "Mbak, yang mesen ya?" gitu. "Ayo Mbak, masuk Mbak." Nah, si cewek ini diem aja, berdiri sambil nunduk gitu loh. Nah, Pak Iman panggil lagi dong, "Mbak, ayo Mbak." Baru si cewek ini masuk. Nah, di perjalanan Pak Iman nanya ke cewek ini, "Mbak, mau kemana malam-malam?" Sama cewek ini dijawab, "Mau ke toko emas Pak," gitu. Nah, Pak Iman bingung dong, kok toko emas, kan udah malam juga gitu loh. Pak Iman nanya lagi, "Mbak, emang ada yang buka ya toko emas malam-malam?" Nah, ceweknya bilang, "Ada Pak, udah percaya aja sama saya." Oke. Gak gitu lama, Pak Iman tuh kayak ngerasa nyium bau gitu loh. Bau apa? Nyium bau busuk gitu loh, Chef. Nah, dan bau busuknya itu asalnya dari kursi belakangnya Pak Iman. Oke. Sambil jalan lama-lama tuh bau busuknya tuh nyengat banget. Sampai pada akhirnya Pak Iman pun udah gak kuat buat nahan. Jadi Pak Iman langsung banting setir ke kiri, berhenti. Dia langsung buka pintunya Pak Iman, langsung muntah tuh. Nah, muntahlah Pak Iman kan. Setelah Pak Iman muntah, Pak Iman ngebersihin mukanya. Pak Iman masuk lagi ke mobil, nutup pintu. Si cewek ini tiba-tiba nanya, "Kenapa Pak? Kebauan ya?" Aduh. Gitu. Nah, Pak Iman jawab lah, "Oh enggak kok Mbak, enggak apa-apa." Si cewek ini tiba-tiba nanya, "Kenapa Pak? Kebauan ya?" Aduh. Gitu. Nah, Pak Iman jawab lah, "Oh enggak kok Mbak, enggak apa-apa." Nah, tiba-tiba si cewek ini ngomong dari belakang, "Pak, berhenti di sini aja." Di situ Pak Iman langsung diem. Karena Pak Iman juga ketakutan, nggak pakai ngebantah, ya Pak Iman langsung berhentilah, disuruh sama si cewek ini kan. Nah, mobilnya udah berhenti, tapi si cewek ini diem aja gitu loh, Chef. Nah, di situ Pak Iman ketakutan banget. Pak Iman gak berani nengok belakang, dan Pak Iman tuh cuman berani bilang, "Mbak, udah sampai Mbak." Pak Iman masih ngerasa si cewek ini masih duduk di kursi belakang. Gak ada suara buka pintu. Gak ada suara buka pintu. Nah, begitu Pak Iman nengok ke belakang, yang dia lihat kursinya kosong. Aduh, hilang. Ya, Pak Iman panik dong. Yang tadinya ada penumpang cewek duduk di belakang kursi Pak Iman, sekarang tiba-tiba hilang. Iya. Nah, di situ posisinya kan Pak Iman lagi nengok ke belakang dong. Iya. Nah, begitu Pak Iman madep depan, yang Pak Iman lihat di atas kap mobilnya ada cewek dengan posisi ngerangkak. Aduh. Nempel di kacanya Pak Iman. Anjing. Mukanya hancur, sambil si cewek ini ngejulurin lidahnya. Bangsat. Aduh, gue merinding banget. Aduh, anjing. Dan lo berdua tahu kan, si cewek itu ya penumpang Pak Iman yang ada di belakang tadi. Bangsat. Aduh. Pak Iman langsung tancap gas. Pak Iman buru-buru nyari tempat yang rame banget biar Pak Iman gak kebayang-bayang. Pak Iman tuh langsung mau balik ke tempat penjemputan tadi loh. Ya karena Pak Iman ingat kalau misalnya di pos ronda di dekat tempat penjemputan itu masih ada orang banyak. Setelah Pak Iman nyampe ke pos ronda yang tadi banyak mas-masnya, Pak Iman tuh langsung nanya, "Mas, misi Mas, tadi kan saya habis ngambil orderan di rumah tua itu ya. Nah, di rumah itu masih ada yang nempatin gak ya?" Nah, salah satu dari mas-mas yang ada di pos ronda itu langsung ngomong, "Bapak tadi habis jemput Yanti ya Pak?"
Aduh, disebut namanya loh itu. Ya Pak Iman bingung dong. Yanti siapa? Nah disitulah mas-masnya ceritain kalau misalnya beberapa waktu lalu ada cewek namanya Yanti. Nah si Yanti ini di hari H pernikahannya dia itu ditinggal kabur sama calon suaminya. Undangan udah disebar, tamu-tamu udah pada datang. Yanti tuh malu banget gitu loh si Afbi. Iya pastilah. Nah pada hari H pernikahannya dia mutusin untuk bunuh diri dengan nabrakin badannya dia ke kereta. Aduh. Dan nabrakin dirinya itu di stasiun Kiara Condong. Jadi gue mau ceritain suatu kejadian di salah satu kota tua di Sulawesi. Nama kotanya ini Gorontalo. Ada ibu-ibu namanya Bu Nunu. Ini gue samarin ya namanya. Oke, Bu Nunu ya. Bu Nunu ini umurnya sekitar 45 tahun. Karena suaminya juga udah meninggal, jadi Bu Nunu tinggal sendiri. Oke, dia nggak punya anak juga gitu nih? Ada Moy, jadi dia tuh punya 2 anak cewek, tapi masing-masing udah berkeluarga dan tinggal di Makassar. Oh iya. Karena Bu Nunu cuma tinggal sendiri dan posisinya nggak kerja apa-apa, jadi Bu Nunu ini hidup dari sisa tabungan uang suaminya. Sampai akhirnya Bu Nunu ini kangen banget sama anak-anaknya. Dia pengen banget ketemu anak-anaknya yang ada di Makassar. Dia masuk kamarnya, ngitung sisa tabungannya. Ternyata tabungannya juga nggak cukup untuk beli tiket pulang pergi. Bu Nunu sedih banget. Dia nangis sendirian. Dia ngerasa anak-anaknya udah nggak peduli lagi sama dia. Di situ Bu Nunu sempat kepikiran, apa iya dia ngakhirin hidupnya dia aja. Ya Allah. Tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu rumahnya. Ternyata itu tetangganya Bu Nunu, namanya Bu Tina. Bu Tina, oke. Ya, Bu Tina kaget ngeliat Bu Nunu matanya bengkak kayak habis nangis. Akhirnya Bu Tina ini nanya ke Bu Nunu, "Lagi kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu nggak?" Sambil menghela nafas, Bu Nunu ini cerita kalau dia tuh lagi kangen banget sama anak-anaknya. Bu Tina ini bilang ke Bu Nunu, "Bu, saya ada kenalan. Bukan untuk minjemin duit tapi dia tuh bisa bantu ibu untuk ngelihat anak-anak ibu. Oh. Tapi ngelihat doang ya Bu, nggak bisa ketemu." Karena di situ Bu Nunu udah ngerasa putus asa, akhirnya Bu Nunu mau untuk ketemu temannya Bu Tina ini. Keesokannya sekitar jam 12 siang, Bu Nunu diajak sama Bu Tina ke rumah temannya Bu Tina ini. Kita sebut aja nama temannya ini Pak Burhan. Bu Nunu cerita ke Pak Burhan tentang keluh kesahnya mau ketemu anak-anaknya. Terus Pak Burhan ini nanya ke Bu Nunu, "Bu, tapi ini gak semudah itu ya. Ibu emang gak harus bayar saya pakai uang untuk melihat anak-anak ibu. Yang penting ibu setuju dan ikutin arahan saya." Oke. Karena Bu Nunu mikir ini cara termudah untuk ketemu anak-anaknya, akhirnya Bu Nunu setuju untuk minta bantuan Pak Burhan. Terus Pak Burhan ini bilang, "Bu, habis dari sini tidur sore hari menjelang maghrib ya. Sama kalau lagi tidur, tolong dikunci ya Bu pintunya. Pokoknya pastiin gak ada yang masuk ke kamar ibu ya." Walaupun Bu Nunu bingung, tapi balik lagi karena dia mau ketemu anak-anaknya, akhirnya dia nurutin apa kata Pak Burhan. Sesampainya di rumah Bu Nunu, pas dia lihat jam, ternyata masih jam 4 sore. Bu Nunu kepikiran untuk langsung tidur sore-sore, masuk kamarnya, kunci pintu, dan tidur sore-sore. Tiba-tiba Bu Nunu ini kebangun karena dengar suara ketokan pintu kencang banget. Pas dia buka mata, dia lihat jam. Bu Nunu ini kaget karena ternyata udah jam 7 pagi. Dia kaget banget kenapa bisa tidur dari jam 4 sore sampai jam 7 pagi. Tapi di sela-sela pikiran bingungnya, sambil jalan, Bu Nunu langsung buka kunci kamarnya dan bukain pintu rumahnya. Pas Bu Nunu bukain, ada tetangga-tetangga Bu Nunu histeris ngomong ke Bu Nunu, "Bu, cepetan ikut kita Bu. Bu Tina udah gak ada Bu. Ayo Bu." Bu Nunu ini masih kaget kenapa dia bisa tidur selama itu. Tapi pas denger ini dia makin kaget lagi. Akhirnya Bu Nunu ikut warga ke rumah Bu Tina. Pas Bu Nunu sampai, Bu Nunu ini ngeliat Bu Tina meninggal dengan kondisi yang lumayan tragis. Maaf ya, duburnya itu kayak masih ngeluarin darah dan berlubang besar. Bu Nunu ngeliatnya kaget banget karena kemarin mereka kan masih
bareng-bareng ke rumah Pak Burhan kan. Dari belakang tuh ada salah satu warga teriak-teriak bilang, "Semalam di rumah Bu Tina ada suara burung gagak. Pok, 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 saya denger kenceng banget suaranya." Terus dengan kondisi sedih campur bingung, Bu Nunu ini nyamperin suaminya Bu Tina. Bu Nunu nanya kenapa Bu Tina bisa kayak gini. Di situ Bu Nunu gak bisa nahan air matanya. Suaminya Bu Tina ini bilang, "Jadi semalam pas Bu Tina tidur di kamarnya, saya masih nonton TV di luar. Kira-kira jam 1 malam saya ngantuk. Terus saya mau tidur. Pas saya buka kamar, ada sosok perempuan, mukanya muka manusia, rambutnya panjang, tapi badannya cuma organ tubuhnya aja. Oh shit. Lagi terbang, muterin Bu Tina sambil gigit organ kayak jantung gitu di mulutnya. Saya kaget banget pas sosok itu lihat saya, dia langsung terbang nembus keluar rumah. Anjing. Di situ saya lihat istri saya udah nggak bernyawa, darahnya ngalir terus dari duburnya. Saya nggak bisa berhenti nangis sampai sekarang, Bu Nunu. Maafin beliau ya kalau ada salah. Di situ Bu Nunu makin kaget dengar cerita suaminya Bu Tina. Bu Nunu lemas, saking lemesnya dia nyaris jatuh. Tapi dari arah belakang, Bu Nunu ini dengar samar-samar. Warga-warga tuh pada bisik-bisik, bilang kalau itu tuh pasti ulah Ponggo. Ponggo apa? Jadi Moy, Ponggo itu tuh sosok makhluk yang terbang pas hari menjelang maghrib untuk ngeburu organ tubuh manusia. Dan cara sosok itu ngambil organ tubuhnya itu dengan ngisep darahnya dari duburnya dulu, terus diambil organ yang dia mau. Oh shit. Jadi cerita kali ini dialamin sama seorang anak kecil perempuan sekitar tahun 2002. Udah lama banget ya? Iya udah lama banget Moy. Kita sebut aja namanya tuh Dini. Dini umurnya tuh 8 tahun. Dari kecil dia sekeluarga tinggal sama kakek dan neneknya. Karena neneknya udah gak ada, jadi kakeknya Dini ini ngejaga banget barang-barang punya neneknya. Pokoknya bener-bener gak boleh ada yang nyentuh atau mindahin barang-barang neneknya. Sampai akhirnya Dini ini lagi main sendiri di kamar kakeknya. Jadi dari dulu ada benda punya neneknya. Benda ini tuh ditaruh di dalam kotak warna merah. Kalau kotaknya ini dibuka, isinya ada kalung leontin. Dini selalu penasaran sama bentuk kalungnya, karena si kakeknya Dini ini tuh selalu cerita ke cucu-cucunya kalau kalung ini tuh salah satu benda yang paling bikin dia ingat sama istrinya. Karena anak kecil itu rasa penasarannya lumayan tinggi, jadi Dini diem-diem dari kakeknya mau lihat kalung itu. Pada saat itu pas banget kakeknya lagi mandi, jadi Dini beranilah mau ngeliat bentuk kalung ini. Dini jalan ke arah meja di kamar kakeknya. Kotak merah ini tuh letaknya ada di atas meja, ditaruh rapi banget sama semua barang-barang neneknya dulu. Dini buka kotaknya, dia lihat isinya. Kalungnya itu tuh warna silver dan kayak ada permatanya gede dan bentuknya bulat. Tapi rasa penasaran Dini gak sampai situ aja. Dia kayak ada perasaan untuk kepengen banget buat pakai kalung itu. Akhirnya dia nyobain pakai kalung itu. Dia ambil dari kotak merahnya, dia kalungin ke lehernya, dan pas Dini ngaca, dia suka banget sama kalungnya. Dia ngerasa dia cantik banget kalau pakai itu. Pas banget kakeknya selesai mandi, terus kakeknya keluar dari kamar mandi. Dini buru-buru masukin kalung neneknya itu ke dalam bajunya Dini, jadi nggak kelihatan sama kakeknya kalau dia pakai kalung itu. Akhirnya Dini lanjut main dan gak lama mamanya Dini manggil Dini untuk mandi sore. Setelah itu sekitar jam 8 malam, Dini mau siap-siap tidur karena besok pagi Dini nih harus sekolah. Jadi Dini emang dari kecil tidurnya sendirian Bi. Udah gak sama orang tuanya. Pas Dini udah mau tidur, Dini naruh kalung itu di laci meja kamarnya. Pas banget Dini mau nutup matanya untuk nyoba tidur, dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dari pojok kamarnya. Tapi pas dia buka mata, kamarnya kosong, gak ada siapa-siapa. Di situ Dini udah ngerasa gak enak perasaannya. Tapi dia tetap lanjutin untuk tidur aja karena dia juga udah ngerasa ngantuk banget. Besok paginya Dini bangun tidur, Dini siap-siap mau ke sekolah. Tapi sebelum dia berangkat ke sekolah, Dini ini buka laci kamarnya. Dia ambil kalungnya dan dia mutusin untuk pakai kalung itu ke sekolah. Dini berangkat ke sekolah diantar sama supirnya. Perjalanannya sekitar 30 menitan untuk sampai ke sekolah. Pas Dini ngeliat ke arah lampu merah, Dini ini ngeliat neneknya lagi nyebrang di zebra cross lampu merah itu. Lah bukan neneknya udah meninggal nak? Nah itu dia Moy, Dini sampai kaget banget. Terus Dini ngomong ke supirnya, "Pak, Bapak ingat muka nenek kan?
Bapak lihat deh, itu yang lagi nyebrang mirip banget sama nenek pak. Nah supirnya ini bilang, mana kak, nggak ada orang yang nyebrang ah. Mampus. Di situ Dini kaget pas supirnya bilang kayak gitu. Tiba-tiba sosok yang mirip neneknya ini ngeliat ke arah Dini. Awalnya sosok ini jalan ke arah mobil Dini. Pelan-pelan dia jalan, dan tiba-tiba sosok ini lari nembus ke dalam mobilnya Dini. Holy shit. Jadi Dini ini posisinya bisa ngeliat dengan jelas kalau sosok ini tuh lari ke dalam mobilnya dia, terus nembus keluar lagi. Dari situ Dini shock banget sampai bengong sendiri. Karena yang bisa lihat neneknya tuh dia doang, supirnya pun gak bisa ngeliat sama sekali. Iya. Gak lama Dini nyampe sekolahnya. Pas dia lagi duduk di bangku kelasnya, lagi-lagi Dini ngeliat dengan jelas. Ada neneknya dari jendela ngeliat ke arah dalam kelasnya Dini, tapi muka neneknya ini tuh marah. Alisnya mengkerut, matanya melotot. Pokoknya raut mukanya tuh kayak lagi marah ngeliatin Dini. Tapi di situ Dini berusaha nggak peduliin apa yang dia lihat di jendela dan berusaha untuk tetap fokus belajar. Sampai akhirnya udah bel pulang, Dini pulang dijemput supirnya lagi. Tiba-tiba pas Dini udah di parkiran sekolahnya, sosok yang mirip neneknya Dini masih ada dan ngeliatin Dini dengan muka kesel dari pagar sekolahnya. Anjir, kayak diikutin gitu ya? Iya, bener-bener diikutin terus, Moy. Dini di situ bingung banget kenapa Dini bener-bener diikutin sama neneknya dengan muka yang kayak nggak enak gitu loh ke Dininya. Sesampainya Dini di rumah, Dini cerita ke mamanya kalau dia ngeliat neneknya, dan muka neneknya ini tuh marah banget sama Dini. Tapi Dini juga nggak tahu kenapa dia bilang ke mamanya. Pas mamanya lagi fokus dengerin ceritanya Dini, mamanya kaget banget dan langsung narik kalung Dini dari dalam bajunya Dini. Dan mamanya tuh bilang, kamu pakai kalung nenek? Kenapa kamu pakai? Siapa yang izinin? Di situ Dini takut terus nangis. Pas Dini nangis, mamanya Dini tuh ngeliat ke arah jendela yang ada di belakang Dini. Dan di situ mamanya tuh kaget banget karena dia ngeliat neneknya Dini lagi berdiri ngeliatin mereka sambil melotot. Mama juga ngeliat sekarang? Mamanya sekarang ngeliat. Gak lama tangan neneknya tuh naik dan nyakar kaca jendela yang ada di belakang Dini dari atas ke bawah pelan-pelan. Anjing. Kayak gitu suaranya. Anjing. Di situ tuh ada suara ngilu banget, kayak lo tahu kan Moebi, suara kaca yang dicakar bunyinya tuh kayak tadi. Mamanya kaget banget dan langsung teriak manggil kakeknya. Mamanya teriak, "Bapak!" Terus kakeknya Dini ini datang ke ruang tengah dan kakeknya tuh kaget banget. Kakeknya jatuh sampai berlutut gitu sambil tangannya megang ke meja makan. Di situ sosok neneknya tuh masih ada, dan bahkan pas kakeknya datang, muka sosok neneknya ini tuh jadi makin marah lagi. Dengan terbata-bata kakeknya ngomong, "Siapa yang pakai kalung itu?" Dini nangis dan minta maaf ke kakeknya dan langsung ngaku kalau dia tuh yang make. Kakeknya langsung nyuruh Dini dan mamanya ke kamar. Terus kakeknya bilang ke Dini untuk jangan coba-coba pakai kalung itu lagi atau bahkan nyentuh barang-barang nenek lagi. Malamnya, karena Dini takut banget sosok neneknya datang lagi, dia mutusin untuk tidur di kamar mama papanya. Dini ngerasa aman dan nyaman karena gak harus tidur sendirian kan. Pas udah waktunya untuk tidur, Dini matiin lampu, terus dia pakai selimut dan menjamin mata. Tiba-tiba Dini ini mimpi. Di mimpinya tuh jelas banget Moebi, Dini ada di rumah kakeknya yang lagi dia tempatin sekarang. Dini tuh kayak flashback ngelihat waktu neneknya masih hidup. Dini ngelihat muka kakeknya seneng banget, kayak bener-bener bahagia ada nenek di sampingnya. Bener-bener yang dilihat Dini tuh kayak kejadian nyata, tapi masa lalunya kakek dan neneknya. Dini juga ngelihat waktu neneknya sakit dan udah dirawat di rumah sakit. Di sini Dini udah mulai sedih karena dia jadi ingat setahun yang lalu pas neneknya dirawat dan akhirnya meninggal. Tapi pas Dini ngelihat lagi, dia lihat malam-malam waktu neneknya lagi duduk untuk minum obat, ada kakek yang lagi jaga, kayak ngeliat-liat waspada ke arah pintu sambil narik kalung yang dipakai neneknya ke belakang sampai neneknya kecekek dan meninggal. Di mimpi itu Dini teriak sampai kebangun. Bangun-bangun dari mimpinya, ternyata dia nggak tidur di kasur, tapi di lantai. Dan dia ngerasa kepalanya lagi dielus sama mamanya. Tapi ternyata pas dia lihat ke atas, yang ngelus kepala dia bukan mamanya, tapi neneknya. Ya anjing.
Jadi ternyata Moebi, kakeknya Dini itu tuh ngebunuh neneknya Dini karena nggak tega ngelihat neneknya tersiksa waktu sakit-sakitan. Wow. Berarti yang dimimpiin sama Dini itu nyatanya kayak gitu? Iya, itu benar-benar kejadian nyata. Dan kayaknya yang ngasih lihat itu tuh neneknya. Oh, Shit. oh berarti neneknya tuh kasih pertanda baik ke Dini biar Dini tuh tahu sebenarnya apa yang kejadian dong Bia. Iya, mirip-mirip kayak gitu sih, Moy. Tapi setelah Dini mimpi kayak gitu, dia ngasih tau ke orang tuanya nggak? Enggak sih, Dini nggak cerita. Ya, anjing parah banget sih itu. Nat, Moy. Ingat gak, gue pernah cerita ada satu pembantaian dan kerusuhan gitu di Banyuwangi sepanjang tahun 1998 sampai 1999. Dan kalau lo lihat di internet, yang sebenarnya cerita dan kisah itu banyak banget. Yang ada ninjanya itu kan? Betul. Jadi intinya tuh mulai dari awal Februari udah ada dukun-dukun yang dibunuh gitu, Februari 1998. Dan setelah itu ada info dari bupati yang ngejabat itu nyuruh pegawainya buat ngedata dukun-dukun atau orang-orang pintar yang ada di Banyuwangi dengan maksud mau ngelindungin mereka. Tapi entah kenapa datanya bocor dan malah korbannya itu para dukun ini makin banyak dibantai. Sampai bulan Oktober ini 1998 atau 1999 gue lupa. Dan korbannya tuh bener-bener banyak banget. Gak cuma dukun, tapi guru ngaji dan kiai juga sampai jadi korban. Jadi udah makin kemana-mana gitu loh si isunya ini. Iya. Dan sepembacaan gue, korbannya tuh bisa sampai 250 orang lebih. Tadi gue bilang kebocoran kan. Nah gue gak tahu ini konspirasi atau gimana. Jadi ada kayak pihak yang dapetin data bocor ini terus ngincer dukun-dukun atau orang pintar yang ada di Banyuwangi itu. Dan keterangan dari warga di sana, ya pelakunya tadi lu bilang Moy, ninja. Karena warga ngedenger kalau ada yang nginjek-nginjek atap mereka gitu, loncat-loncat dari rumah ke rumah. Jadi ya seakan-akan ninja loncat dari rumah ke rumah gitu loh buat ngejalanin aksinya. Nah, sebenarnya banyak banget warga yang berjaga-jaga buat ngantisipasi munculnya si ninja-ninja ini ataupun pihak-pihak yang ngelakuin operasi inilah. Iya. Tapi tetap aja korban tuh berjatuhan karena balik lagi operasinya tuh sistematis banget, kayak tertata banget, polanya juga bener-bener patternnya sama gitu loh. Nah ini ada satu cerita dari salah satu kerabat korban di tahun 1998 itu. Ini udah pasti gua samarin namanya ya, karena selain ngebuka luka lama juga, ini cukup traumatis lah untuk kerabat korban itu. Dan kasus ini juga menurut gue pribadi hitungannya belum kelar sih. Karena sepembacaan gue, kasus ini tuh selama bertahun-tahun ini mau diusut, mau ada pemulihan. Cuman kenyataannya menurut gue sih gak ada output yang benar-benar nyata gitu loh. Karena kerabat-kerabat korban juga masih ada beberapa yang ngerasa ya bokap gua yang mungkin bukan dukun sebenarnya tapi dituduh jadi dukun. Kayak dicap-cap sebagai dukun, akhirnya jadi korban, jadi orang yang oh ini harus dibunuh gitu. Kurang ajar banget kan. Salah satu kerabat korban ini ngomong kalau omnya itu jadi salah satu korban di tahun 1998 ini. Sama polanya, rumahnya si om ini dikasih tanda panah dan di malam itu juga dia mati dibunuh. Nah yang satu ini emang dia orang pintar, tapi nggak bisa disebut dukun juga. Setahu gue tuh pembacaan gue di tahun itu, di 1998 itu belum disebut dukun. Ya mungkin disebutnya orang pintar atau bisa ngebantuin kali ya. Cuman sebutan dukun santet tuh belum rame lah di saat itu. Setelah itu baru disebutnya dukun santet. Nah cuman si orang ini emang, ya dia emang beneran main ilmu hitam gitu loh. Kita sebut aja namanya Pak Sabto gitu ya. Di satu malam si Pak Sabto ini lagi di dalam rumahnya. Dia lagi abis doain si ponakannya ini. Pas udah selesai, ponakannya masuk ke kamar buat tidur. Tiba-tiba dari dalam kamar, ponakannya ini tuh kebangun gara-gara ada suara berisik dan rusuh banget di depan kamarnya dia. Gak lama setelah itu, dia ngedenger ada suara orang kayak teriak-teriak gitu Nat Moy. Karena dia takut, akhirnya dia ngumpet aja tuh di kamar, gak berani keluar. Setelah situasi udah mulai sepi, baru tuh dia beraniin diri buat keluar dari kamarnya. Ternyata pas dia buka pintu, dia lihat omnya udah tergeletak dan penuh sama darah. Ya Allah. Anjing, dia ngeliat omnya mati dibunuh sama si ninja itu berarti? Iya di malam itu.
Anjing. Gue nggak tahu ini beneran ninja apa enggak ya, karena sepembacaan gue dari beberapa sumber juga, ini tuh mungkin gak cuma ninja ya, tapi ada orang-orang lapangan dalam tanda kutip yang ngelakuin itu juga. Tapi emang bener si omnya nih dukun berarti kan? Ya bisa dibilang dukun karena yang ngelakuin ilmu hitam, karena dia abis nyembuhin dalam tanda kutip si ponakannya ini juga kan, habis doain lah gitu. Hah. Tapi kok dia bisa kena juga ya? Ya karena udah pasti dukun, Nat. Maksudnya udah pasti kena gitu. Karena kan tadi gue bilang, ya sebenarnya nggak tahu juga kenapa ya. Maksudnya alasan pastinya kenapa dibunuh gitu kan. Gue juga nggak tahu sih, karena gue belum dapet tuh alasan-alasan kenapa si dukun-dukun di Banyuwangi ini dibantai.